Shalom, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur tentunya kita dapat bertemu melalui ruang virtual ini untuk kita dapat pada akhirnya merenungkan sedikit firman Tuhan dalam kesibukan, di tengah rutinitas yang kita jalani. Kita bersyukur akan kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam perenungan yang coba kita lakukan secara bersama, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta penyertaan Roh Kudus untuk pada akhirnya dalam perenungan yang coba kita lakukan secara bersama-sama, kita dapat memahami maksud dari firman Tuhan ini dan melakukannya bahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani, dalam pekerjaan, pendidikan, dalam kehidupan di keluarga, dalam pelayanan hingga persekutuan yang kami boleh lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan. Itu semua dapat terjadi, itu semua dapat berjalan, itu semua dapat berhasil dalam setiap hal yang kami lakukan karena penyertaan Tuhan saja. Dan dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, dalam keterbatasan dan keberdosaan kami, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan secara bersama-sama ini Tuhan, kami boleh memahami tentang arti menjadi seorang pengikut Kristus, arti tentang menjadi seorang pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang semakin dekat tentunya dengan Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi langkah kaki kami dalam setiap jalan yang kami boleh tempuh. Biarlah kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3, ayatnya yang ke-23. Izinkan saya membacakannya bagi kita secara bersama. Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini. Satu ayat yang sebenarnya cukup sederhana tentang mengingatkan kita bagaimana dalam setiap tindak laku kita sebagai manusia, hal yang harus kita harus lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa kita, dengan setiap usaha yang boleh kita keluarkan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi apa maksud dari ayat ini dalam kehidupan kali ini ketika kita coba kaitkan dalam kehidupan di tengah konteks saat ini? Nah, kehidupan dalam konteks saat ini seringkali kita mulai kehilangan maknanya. Kita sudah mulai tidak mengetahui berkenaan dengan untuk apa kemudian kita hidup. Makna merupakan upaya kita mencari satu arti dari kehidupan. Kenapa kemudian kita menjalani kehidupan seperti ini? Kenapa kemudian saya berada dalam kehidupan pelayanan? Kenapa saya boleh melakukan pekerjaan yang boleh saya lakukan? Pertanyaan kenapa? Untuk pada akhirnya kita menemukan arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Untuk pada akhirnya kita menemukan makna dari kehidupan yang kita jalani itu sendiri. Hal itulah yang sebenarnya sudah mulai hilang dalam kehidupan kita di tengah dunia saat ini. Kita sudah mulai terjebak dalam rutinitas belaka, di mana pada akhirnya kita menjalani segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, ya karena memang kita sedang melakukan itu. Atau karena sebatas, ya saya melakukan itu. Tapi kita tidak berupaya untuk mendalami, untuk menemukan makna dalam setiap hal, menemukan arti dalam setiap tindakan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menemukan makna sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus sadar terlebih dahulu.
Karena ketika kita sadar, kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Dalam kehidupan kali ini banyak orang-orang yang sudah tidak sadar dengan kehidupannya. Ya, dia hidup, dia bernafas, tapi tidak sadar dia sedang melakukan apa sebenarnya. Dia tidak mau menyadarkan dirinya dan mengetahui, oh, saya sedang melakukan ini. Artinya bagi saya apa? Dan untuk apa kemudian saya melakukan ini? Jadi seolah-olah akhirnya terbawa arus begitu saja dalam kehidupan yang dijalaninya. Sebagai contoh mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel yang mungkin lupa kita tanyakan. Atau sebagai pertanyaan yang menguji, apakah selama ini kita sadar atau tidak? Adakah dari kita yang mengingat mungkin? 4 hari lalu kita makan apa ya? Atau mungkin 3 hari lalu kita bertemu siapa saja? Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sifatnya sederhana. Tapi seringkali kita tidak sadar. Oh, ternyata kemarin atau 3 hari lalu, lusa saya ketemu dengan A, B, C, dan D. Oh, ternyata saya makan ini. Karena seringkali kita hanya sekedar makan, tanpa betul-betul memaknai arti dari makan ini apa. Kita hanya bertemu seseorang yang bertemu, say hi, halo, iya, segala macam, tanpa kita memaknai arti dari satu pertemuan itu apa. Hal tersebut yang sudah mulai hilang dalam kehidupan kali ini. Nah, kesadaran tersebut sebenarnya merujuk ketika kita sudah sadar, kita harus semakin mengarahkannya lagi pada menempatkan tujuan dari kehidupan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bicara tentang tujuan. Ketika bicara bagaimana saya menemukan makna kehidupan saya, ya kita harus tahu dulu tujuan dari kehidupan saya apa. Nah, berangkat dari ini kita boleh diingatkan bahwa tujuan dari kehidupan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari sini kita menyadari bahwa kehidupan kita yang boleh kita jalani, tujuannya itu hanyalah untuk Tuhan saja. Nah, bagaimana kita memaknai hal tersebut kalau kita tidak pernah tahu berkenaan dengan tujuan ini? Kita tidak pernah sadar akan tujuan ini. Karena selama ini kita tidak sadar dalam kehidupan yang kita jalani. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas kesibukan kita yang boleh kita jalani. Kayak hari ya berlalu begitu saja. Nah, saya ada bawa sedikit bacaan yang ingin saya sharingkan. Judul bukunya ini Date Post Society ya. Berkenaan dengan cerita yang mengisahkan kehidupan sebagai seorang pelajar di satu SMA. Yang dimana pada akhirnya kehidupan layaknya seorang pelajar itu kan banyak tuntutan, banyak ekspektasi dari orang tua yang seringkali menyelimuti kehidupan para pelajar, para seorang yang ingin mencari ilmu, tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari keluarga, terjebak dalam hal itu. Hingga satu ketika dalam cerita di buku ini, dalam buku ini ada seorang guru baru yang boleh datang. Dia mengajarkan satu hal sebenarnya. Dalam bahasa Latinnya itu ialah carpe diem. Atau seize the day. Bagaimana kemudian kita dapat memaknai tiap hari yang kita jalani. Kita dapat mengambil atau merenggut setiap makna dalam kehidupan yang boleh kita jalani. Hal itulah yang harus kita lakukan hingga pada akhirnya kita mampu bersyukur dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita melakukan hal tersebut, tanpa kita betul-betul menjalani hari ya memang untuk menjalani hari, kita fokusnya mungkin ke minggu depan yang akan datang, kita tidak fokus pada hari ini, kita tidak akan menemukan keindahan-keindahan dari kehidupan itu sendiri. Kita tidak akan menemukan bahkan tujuan dari kehidupan kita ya ternyata selama ini hanya untuk Tuhan. Karena kita sekedar menjalani kehidupan kita tanpa sadar. Jadi marilah berangkat dari perenungan singkat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita belajar untuk pertama-tama tentunya sadar terlebih dahulu dari kehidupan yang kita jalani. Setelah kita sadar, marilah kita menetapkan tujuan dalam kehidupan kita ialah hanya untuk Tuhan saja. Dengan begitu, barulah kita akan sampai pada satu kehidupan yang betul-betul bermakna dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap kebahagiaan, untuk setiap kesedihan, bahkan kesesakan yang kami alami oleh karena pergumulan dan tantangan kami Tuhan. Kami bersyukur akan hal tersebut.
Tapi biarlah hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi, memampukan kami untuk dapat terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami untuk terus dekat kepadamu ya Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami semakin mengenal Tuhan, kami dapat semakin memaknai tentunya kehidupan yang kami jalani ternyata hanya untuk dan hanya terarah kepada Tuhan saja. Biarlah melalui perenungan ini, kami boleh secara sadar menetapkan tujuan secara bersama untuk memuliakan Tuhan saja dalam setiap tindak dan laku kami. Sekarang mungkin kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan boleh sertai, jaga kami, agar kami dapat terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan.